Sekarang saya tanya, fakta di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan itu sejarawan siapa yang mengatakan Isa tidak disalibkan? Karena Anda tadi menyinggung sejarah, silakan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan begitu. Saya minta datanya, data sejarahnya, Pak. Saya nggak mau terkesan hanya subjektif diskusi ini. Jangan takia dulu, jangan, Pak. Ya, kemudian kalau berbicara tentang Isa yang disebut Al-Masih, saya mempercayai Isa yang adalah Al-Masih. Bukan Isa yang tidak ada Al-Masihnya. Kenapa? Karena Al-Masih itu artinya Mesias. Al-Masih itu dalam bahasa Ibrani namanya Mesias. Kristus itu dalam bahasa Yunani. Ya. Dan Mesias itu artinya juru selamat. Nah, Isa Anda Mesias? Coba buka surat 3 ayat 45. Apakah Isa adalah Mesias? Masihu? Silakan Anda buka. Sekarang pertanyaan saya di awal. Menurut Anda, Isa dan Yesus itu berbeda atau tidak? Kalau menurut saya sih tokohnya sama. Oke, toko yang sama. Oke, toko yang sama. Nah, sekarang kenapa ceritanya berbeda? Oleh dua cerita yang berbeda. Begini, kalau Yesus itu kan kita lihat nih dari sejarah ya. Oke, sejarah. Isa ini kan Isa ataupun Eso itu kan hanya itu memang melekat dengan nama orang Timur Tengah ya, ataupun hanya apa namanya di Teluk Arab lah gitu ya. Tapi kalau Yesus itu setelah saya lihat-lihat itu cuma huruf Z diubah menjadi J doang, Bang. Kalau saya itu logika saya ya. Huruf Z diubah menjadi J, jadi Yesus. Yang sebenarnya itu hanya Zeus, kalau kata saya. Itu dari pagan Yunani, jadi diambil hanya apa namanya. Gak usah tambah-tambah pagan gitu, Pak. Karena itu kepala saya. Bahasa itu gini. Bahasa itu netral, ya. Ada orang yang menyembah pagan juga. Pagan itu artinya apa? Pagan itu kan lebih condong pada penyembahan berhala. Tetapi kalau berbicara tentang suatu bangsa dan bahasa, itu netral. Oh gitu. Ya, kita lagi berbicara, Anda sedang berbicara tentang bahasa, bukan suatu penyembahan berhala. Coba saya mencoba mengkritisi kalimat Anda. Gitu. Jadi begini, maksud saya begini, Bang. Itu jadi kalau kita lihat sosok Yesus, itu kan kalau kita merujuk kepada Yunani, tidak ada itu yang namanya Yesus, ya kan? Terus selanjutnya Yesus itu kalau kita merujuk kepada istilahnya Yerusalem. Anda lagi baca Google di situ, ya. Anda lagi baca Google ya. Sekarang gini, kita langsung pada informasinya saja, ya. Kita langsung pada informasinya aja. Kalau menurut Anda Isa Al-Masih dengan Yesus itu adalah sosok yang sama kan? Ceritanya sama. Nah, sama sosok yang sama atau enggak? Sama. Oke. Jikalau sosok yang sama, sekarang kita buktikan, ya. Konsekuensinya adalah salah satu dari kedua sumber ini informasinya hoax. Ya. Nah, bagaimana sekarang kita membuktikan itu? Anda tadi sudah mulai condong dengan sebuah fakta sejarah, ya kan? Sekarang saya bilang, ya. Menurut Al-Qur'an, ya. Isanya Anda ini tidak disalibkan, ya kan? Iya. Melainkan diserupakan. Ya kan? Ya, diselamatkan ya. Ya, sekarang pertanyaan saya, siapa saksi yang menyaksikan Isa itu diselamatkan? Coba, fakta sejarah Isa Anda hidup di abad keberapa? Dan siapa yang menyaksikan Isa Anda diselamatkan? Poin pertama dulu, Isa Anda hidup di abad keberapa? Silakan. Itu kan sejarah menceritakan abad pertama kan. Cuma diceritakan yang ke-7 dalam Al-Qur'an. Jadi Isa Anda hidup di abad pertama? Iya, di Yerusalem. Oke. Sekarang Anda melihat Isa Anda hidup di abad pertama, menurut fakta sejarah, silakan Anda konekkan dengan fakta sejarah, ya. Jikalau Isa Anda itu tidak disalibkan menurut fakta sejarah. Silakan. Sehingga konek tuh, Isa saya hidup di abad pertama, Anda bisa buktikan bahwa Isa Anda itu tidak disalibkan. Sehingga benarlah kata Al-Quran itu. Silakan. Saya memegangnya begini, Bang.
yang saya pegangin ya. Kalau Isa itu yang hidup di abad pertama yang saya imani sebagai nabi itu lahirnya di Yerusalem, yaitu di Israel. Terus saya teliti apakah ada Yesus yang bernama Yesus yang lahir di abad pertama di Yerusalem? Tidak ada. Ada? Makanya nggak ada. Yesus lahir pada zaman pemerintahan Herodes, ada? Bahkan nama Yesus aja tidak ada di Yerusalem itu. Sekarang kalau berbicara tentang fakta, Anda jangan ngaco. Anda jangan ngaco, ya. Iya. Tanpa Anda menunjukkan sebuah data, saya minta Anda jangan ngaco. Anda berbicara tentang sebuah fakta sejarah. Saya minta Anda buktikan fakta sejarah di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Itu, jangan kemana-mana. Oke, itu kan yang diceritakan kan dalam keislaman. Itu Isa loh. Saya nggak bicara tentang keislaman. Ketika informasi di dalam keislaman mengatakan Isa tidak disalibkan, lalu saya tanya, Isa Anda hidup di abad keberapa? Anda bilang di abad pertama. Sekarang saya tanya, fakta di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan itu sejarawan siapa yang mengatakan Isa tidak disalibkan? Karena Anda tadi menyinggung sejarah. Silakan. Ya, dalam Al-Quran dikatakan begitu. Saya minta datanya, data sejarahnya, Pak. Saya nggak mau terkesan hanya subjektif diskusi ini. Jangan takia dulu, jangan, Pak. Sejarah. Menurut saya Al-Quran itu yang dicatat itu merupakan sejarah. Saya minta fakta sejarah. Saya nggak minta Al-Quranmu. Saya minta fakta sejarah. Bisa nggak Anda jelaskan? Kan saya tidak bisa. Saya minta fakta sejarah, Pak. Fakta sejarah. Oke, saya balik kepada abang. Fakta sejarah siapa? Jangan kemana-mana dulu. Anda tunjukkan fakta sejarah di abad pertama yang mengatakan Isa tidak disalibkan. Itu mana? Kayak saya nih, saya bisa tunjukkan faktanya. Di Al-Quran dikatakan tidak disalib. Oke. Pada masa pemerintahan siapa dia diselamatkan itu? Di sana tidak disebutkan masa pemerintahan. Cuma kan pendapat abang kan disalib. Gini, ketika Anda mengatakan bahwa Isa tidak disalibkan dan melainkan diselamatkan, diserupakan, yang disalibkan adalah orang yang diserupakan. Nah, ketika Isa hendak disalibkan lalu diselamatkan itu, ya itu pada masa pemerintahan siapa? Di sana tidak disebutkan dalam pemerintahan siapa. Cuma kalau yang kita melihat sejarah. Kau tadi bicara sejarah, saya ladanin kau sejarah. Kau bingung. Ya. Ketika ditanya orang sejarah, kau membahas tentang sejarah. Giliran saya tanya sejarah, kau bilang tidak ada sejarah. Oke, naikin saya. Oke, JMC ya. Saya harap kamu lebih pintar daripada yang sebelumnya ya. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Tuh. Silakan naik JMC. Minta up tapi dijambak nggak mau naik. Mental. Jangan muter-muter diskusi itu. Kalau bahas sejarah memang lucu ini lucu. Kalau bahas sejarah. Kalau mau bahas kitab, udah. Ya, Baduy, Sanggar, Keristeng atau bukan? Nggak mampu, ya. Maaf ya. Jangan muter-muter diskusi ya. Angga, silakan Angga. Radeolan, mana Radeolan tadi? Oke. Enggak, memang jangan bilang saya emosian, memang nada saya seperti ini ya. Naik. Ini logat ya, logat saya seperti ini ya. Logat saya seperti ini. Halo Bang Raden. Halo. Ya, silakan. Karisteng bukan, silakan buka kamera. Ini kita buka dulu. Selamat malam, Bang RK. Selamat malam, Ya. Bang Raden.
Silakan. Tanya duluan lah, daripada saya bertanya kalian bingung. Ntar giliran belum kelar udah dijawab duluan, di ini duluan. Nih mau nanya ya, dijawab ya. Katanya Tuhan Yesus lahir sebelum apa sesudah ada Tuhan. Mohon penjelasannya. Berarti sebelum Tuhan Yesus lahir berarti sudah ada Tuhan duluan. Itu bener nggak? Ya, mau penjelasan dari Alkitab? Ya terserah, yang jelas kepengin penjelasan aja. Oke. Ya, saya jelaskan dari Alkitab ya. Ya. Firman telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia, firman, tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, lalu kita lihat nih di ayat yang ke-14. Firman yang adalah Allah firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau berbicara tentang firman Allah, itu berbicara tentang sesuatu yang kekal. Bukan sesuatu yang ada limitnya. Berbicara tentang firman Allah, berbicara sesuatu yang unlimited. Yang tak terbatas. Karena firman Allah itu tak terbatas. Tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika firman Allah menambahkan rupa manusia, apakah bisa dibatasi? Tidak dibatasi. Karena Allah itu berkuasa. Ya. Dan apakah Yesus itu gini? Karena sebelum ini berbicara tentang praeksistensi Kristus sebelum menjadi manusia. Praeksistensi Kristus sebelum mengambil rupa manusia. Praeksistensi Kristus sebelum menambahkan rupa manusia. Praeksistensi Kristus sebelum morpe doulo. Jadi praeksistensinya dia adalah firman Allah yang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sudah ada. Makanya di dalam bahasa Yunani Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang en arche en hologos. Berbicara tentang en. Titik di mana manusia tidak bisa menjangkau en itu. Yang logos itu, manusia tidak bisa jangkau itu. Firman itu tidak bisa dijangkau. Karena dari kekal hingga kekal dia sudah ada. Makanya ketika Yesus mengatakan, sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Bapamu Abraham telah melihat aku, kata Yesus. Ya. Buktinya apa? Kejadian pasal 18. Abraham bertemu dengan tuannya. Lihat, saya sudah jelas. Simple. Berarti kalau di Kristen Tuhan itu ada berapa, Bang? Esa. Kalau saya bilang Tuhan itu satu, ya, sebiji, saya salah. Karena ketika di dalam kitab Taurat, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad, Allah memberitahukan kepada manusia bahwa Allah itu Esa. Allah tidak memberitahukan bahwa Allah itu wahid. Ya, kalau bicara Esa itu berbicara tentang kesatuan yang unity. Bukan sebiji, bukan wahid. Karena Esa dengan wahid itu berbeda. Esa kesatuan yang unity. Mengapa dikatakan kesatuan? Karena Allah sendiri yang memberitahukan di dalam dirinya ada firman-Nya dan rohnya yang suci. Nah, itu yang dikatakan sebagai Esa. Enggak, gini Bang, maaf ya, saya potong ya. Enggak, Anda paham nggak? Paham. Cuma yang saya... Silakan Anda jelas coba. Kalau Anda paham, silakan Anda jelaskan perbedaan Esa dengan wahid. Silakan. Begini, kalau ini di agama... Enggak, Anda bisa nggak menjelaskan tentang Esa dan wahid? Ya tahu, kalau Esa ya berarti kalau Esa berarti satu. Setahu saya ya. Satu yang bagaimana? Kalau di agama saya Islam,
Itu tuh kalau Iya. saya ditanya Tuhan ada berapa? Tuhan ya satu, Maha Esa satu. Tuh kalau di kepercayaan agama saya. Ya. Tapi Gini kalau Pak ya, dengar baik-baik Pak. Saya jelaskan Bapak biar Bapak mengerti. Ya, kekristenan itu makanya saya bilang orang Kristen itu pintar-pintar. Karena orang Kristen itu memahami tata bahasa kata demi kata, Pak. Esa dengan Wahid itu beda. Wahid itu tunggal, Pak. Tetapi Esa itu kesatuan yang unity, bukan tunggal. Wahid tidak bisa disebut sebagai Esa. Memang diterjemahkan sebagai satu. Tetapi satu yang tunggal. Bukan yang Esa. Wahid bukan Esa, Esa bukan Wahid. Nah sekarang, ketika Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah Esa, aku dan Bapa adalah satu. Nah, dalam tata bahasa Indonesia, kita mengira bahwa itu satu. Kok Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah Esa, adalah satu? Kita pasti mengira bahwa satu tunggal. Tetapi nyatanya, karena ya melihat bahasa Indonesia ini, serapan bahasa Indonesia yang begitu minim tata bahasanya, kita melihat dalam bahasa aslinya. Sehingga kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, dia mengatakan dalam bahasa Inggris ya, aku dan Bapa adalah satu. Itu menggunakan I and my father are one. Aku dan Bapa are one. Satu. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, dia bilang ego kai ho pater hen esmen. Esmen itu kami adalah. Ya. Hen itu satu, tetapi ada keterangan esmennya. Kami. Nah, satu yang kesatuan, bukan satu yang tunggal, Pak. Itu berbeda. Ya, kalau kita lihat dalam tata bahasa Ibrani ya, itu menggunakan satu itu adalah ekhad. Kalau wahid itu yakid. Ini dua hal yang berbeda, Pak. Tidak bisa kita katakan bahwa sama gitu, tidak bisa. Ya. Kalau saya menjelaskan gramatikal lebih dalam lagi, saya yakin Bapak tidak mengerti tentang Esa dan Wahid. Intinya Esa dengan Wahid itu berbeda. Diterjemahkan satu, tapi pengertiannya beda. Tapi kalau Bapak tanya, orang Kristen Tuhannya berapa? Esa. Gak ngomong satu, karena firman dengan Bapa, dengan Roh yang suci, itu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Ngerti nggak? Ya kalau Firman tidak bisa dipisahkan dari Allah, karena firman itu adalah Allah. Atau menurut Allahnya Bapak atau keimanannya Bapak, firman itu bisa dipisahkan dari Allah. Coba silakan. Bahasa saya terlalu dalam, saya harap Anda mengerti. Maka saya bilang orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus dan mendapatkan karunia Roh Kudus itu baru bisa memahami apa yang saya sampaikan. masalahnya begini, saya potong ya. Ini akademis sekali dan dalam, Pak. Saya tidak tahu Anda mengerti atau tidak ini, Pak. Makanya saya potong nih ya, maaf ya, saya potong ya. Menurut ini kan anu ya, bagian ya, Kristen itu bilang begini. Setelah dilahirkan Yesus, setelah dilahirkan bayi itu dibawa ke Tuhan. Kenapa setelah dewasa Yesus itu jadi Tuhan? Berarti Tuhan nggak satu. Oke, dari tadi saya menjelaskan tentang praeksistensi, kamu tidak ngerti. Coba sebelum tadi saya sudah jelaskan panjang kali lebar tentang praeksistensi. Makanya saya tanya kamu, jangan putar-putar. Praeksistensi itu apa? Enggak, saya hanya minta pertanyaan itu aja. Enggak. Saya menjelaskan dari tadi panjang kali lebar, saya pikir Anda tidak mengerti. Makanya saya tanya Anda, praeksistensi itu apa? Kalau Anda tahu, coba Anda jelaskan, praeksistensi itu apa? Maksudnya saya jawab dulu. Jangan. Saya minta Anda menjelaskan, praeksistensi itu apa? Jangan jawab Esa. Saya belum dijawab. Iya, saya minta Anda menjelaskan praeksistensi itu apa? Jawab dulu, baru saya jawab. Ini yang saya bilang berat, teman. Ya, tetapi saya pikir orang Kristen bisa memahami yang saya jelaskan ya. Karena apa? SDM mereka tidak ditingkatkan. Kalau SDM mereka ditingkatkan, teman-teman, pasti mereka mengerti yang saya jelaskan. Makanya saya bilang jangan kau hanya menghafal. Pahami.
Menghafal itu tidak membuat kamu menjadi pintar. Tapi ketika kamu memahami akan membuat kamu menjadi pintar. Menghafal itu akan membuat otak kamu semakin keterbelakangan. Tapi kalau kamu memahami, dengan sendirinya akan otomatis kamu masuk di sini, menghafal dengan sendirinya otomatis. Maka saya bilang, coba di-upgrade SDM-nya. Ya. Belajar secara formal, ilmu tentang formalitas, informal, semuanya kalian